Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, perlu diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Lalu, kekerasan yang bagaimana yang dimaksud tersebut? Yang dimaksud kekerasan dalam satuan pendidikan sebagaimana dimaksud adalah setiap perbuatan, tindakan, dan atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual atau reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual, atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan atau bentuk kerugian lain yang sejenis. Inilah yang dimaksud dengan kekerasan dalam satuan pendidikan. Kemudian ada maksud dan tujuan dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan tersebut. Maksud dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk: pertama, melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Kedua, mencegah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya melakukan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian ketiga, melindungi dan mencegah setiap orang dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Keempat, mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dan yang kelima, membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi. Adapun tujuan dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam satuan pendidikan yaitu: pertama, agar peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya mampu untuk melaporkan kekerasan yang dialami dan atau diketahuinya. Kemudian tujuan ketiga, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan. Kemudian tujuan yang keempat yaitu satuan pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dan kementerian mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tujuan dari upaya pencegahan dan penanganan ini tercantum di dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang
pencegahan, dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sahabatku semua, demikian tentang pengertian kekerasan, maksud dan tujuan dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.